Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya, Anastasia Putri, bisa menemani Anda dalam bincang-bincang mengapa lansia dan komorbid rentan terinfeksi COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi COVID-19. Berdasarkan Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, virus corona juga lebih sering menyebabkan infeksi berat dan kematian pada lansia dibandingkan orang dewasa dan anak-anak. Bahkan Ketua Satgas COVID-19 Legend TNI Doni Monardo menyatakan, angka kematian lansia atau orang lanjut usia dan komorbid orang dengan penyakit penyerta akibat COVID-19 bisa mencapai 80% sampai 85%. Nah, untuk mengetahui selengkapnya telah bergabung dengan kita sore hari ini melalui sambungan Zoom dengan Dr. CH Suyono SPPD Kager, staf medis Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak. Salam sehat ya. Salam sehat. Dan ada juga Dr. Adria Rusli, spesialis paru konsultan, Kepala Staf Medik Fungsional Pulmonologi RSPI Sulianti Saroso. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak Putri. Salam sehat. Salam sehat. Dan di studio juga ada Nurse Eva Rista Magdalena SKEP, perawat bagian giatri RSM. Selamat sore, Ibu sore, Eva. Salam sehat ya. Salam sehat. Nah, sebagai informasi pemirsa, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita terlebih dahulu gunakan hand sanitizer. Silakan Ibu Eva. Baik, kita mulai dengan Dr. Suyono. Dok, biasanya ini ada pasien lansia yang datang, umumnya gejalanya apa saja nih, Dok? Ya, jadi salah satu hal yang justru agak sedikit merugikan kelompok usia lanjut ini, karena gejala yang spesifik pada kelompok ini biasanya tidak jelas. Kalau kita kenal selama ini biasanya gejala COVID itu kan ada sakit tenggorokan, ada demam, ada batuk, kemudian kalau berat bisa sesak ya. Nah, pada kelompok usia lanjut ini sayangnya gejala-gejala itu seringkali tidak muncul. Gejala yang muncul adalah tiba-tiba nafsu makannya hilang, atau tiba-tiba dia mengalami perubahan perilaku, atau tiba-tiba kesadarannya berubah. Jadi gejalanya sekali tidak khas. Seperti itu Mbak Anas. Iya, jadi tidak ada spesifik ya, Dok? Ya. Nah, kalau untuk Dokter Adria, bagaimana dengan penanganan pasien COVID dengan komorbid? Oke, setuju sekali dengan Dr. Suyono ya, bahwa memang pada geriatri itu usia tua gejalanya nggak khas sekali. Nah, penanganannya biasa kami selalu memeriksakan lebih awal gitu ya, faktor-faktor risiko. Ya, karena kan dia ini kan paling sering karena gangguan faktor pembekuan paling sering gitu kan. Makanya kami rutin sekali meriksa dari standar, periksa istilahnya faktor pembekuan gitu kan. Kalau udah meningkat sedikit kami, karena kan tim ya, ada tim penyakit dalam juga, jadi kami meriksa sama-sama gitu kan. Jadi kami selalu konsultasi bersama. Jadi kemudian juga jangan lupa intake-nya, makanannya gitu ya. Kadang-kadang faktor-faktor itu di geriatri usia lanjut bisa apa ya, makin memperberat gitu kan ya, dengan gangguan elektrolit, gitu. Elektrolit apa, stafet mineral pada tubuh kita gitu kan. Jadi
kami selalu lebih prepare untuk memeriksakan jadi ada istilahnya pemeriksaan dasar ya, dan itu harus kita lengkapi. Dan juga lebih ketatlah monitoringnya, karena memang setuju sekali sama Dr. Sugiono bahwa ini nggak khas sekali gitu kan. Kadang-kadang infeksi pun dia nggak tinggi leukositnya, tiba-tiba nanti panas. Karena pengalaman kami biasanya kita sudah bisa mengatasi virus SARS-CoV-nya ini gitu ya. Namun kadang-kadang infeksi sekundernya, pemberat lainnya itu muncul setelah dia negatif segala macam hasil PCR dari COVID-nya. Jadi memang ini butuh sekali perhatian ya. Terima kasih. Untuk Bu Eva yang sudah terbiasa menangani nih, khususnya untuk lansia, bagaimana prosedur penanganan pasien lansia saat masuk UGD? Prosedur masuk ke UGD itu, kita pasien lansia itu pertama kita masukin ke triase. Di triase itu pasien itu akan dipilah mana yang memiliki gejala, mana yang tidak memiliki gejala. Tapi kita nggak bisa nutup kemungkinan pasien itu bisa jadi OTG. Tetap kita lakukan pemeriksaan tadi dokter bilang pemeriksaan dasar sekaligus rongsen. Dan bila mengarah ke arah COVID, baru kita melakukan swab. Jadi pasien lansia diharapkan sebelum masuk ke ruang rawat itu dilakukan swab. Setelah setelah hasil lab ada ataupun rongsennya ada, arahnya mengarah COVID, baru kita antarkan mereka pasien ke UGD Kiara Ultimate gitu. Nah, itu biasanya kondisinya seperti apa ketika masuk dalam UGD? Benar kata dokter Seresna bahwa pasien itu tidak jelas apa gejalanya. Biasanya pasien tiba-tiba tadi penurunan kesadaran, kita kan tidak tahu bahwa dia hiponatremi, hipokalemi disebabkan oleh COVID tadi, ataupun gula darahnya meningkat, itu juga belum jelas. Jadi kita lihat dari hasil pemeriksaan sekaligus rongsen tadi. Setelah hasil rongsen mencurigakan, baru kita CT scan pasien itu. Baru setelah itu baru kita kirim ke bagian Kiara Ultimate gitu. Nah, apakah ada perbedaan dalam merawat pasien lansia dengan COVID dan penyakit komorbid? Pasien dengan COVID dan penyakit komorbid. Biasanya pasien masuk ke UGD sudah pasti punya hal-hal lain, bukan hanya lansia sehat, tapi lansia yang memiliki penyakit dasar terlebih dahulu. Karena lansia itu adalah fungsi dari tubuhnya sendiri udah menurun. Oleh karena itu ada terjadi perbedaan antara pasien dengan lansia tanpa komorbid sama dengan komorbid. Maksudnya mereka lebih cepat sembuhnya dengan tanpa komorbid daripada dengan komorbid. Untuk perawatannya sendiri akan terpisah dari perawatan lansia umumnya atau geriatri umumnya. Mereka akan dimasukkan ke Kiara Ultimate karena itu khusus gedung untuk penyakit COVID, rujukan COVID gitu. Baik, kalau untuk Dokter Siono tadi dokter mengatakan ada perubahan perilaku yang dialami oleh lansia. Nah, perubahan perilaku seperti apa dok yang mengarah kepada COVID-19? Ya, pada proses pikir inteligensia. Kadang-kadang mereka disertai dengan pikun. Nah, pada pasien-pasien yang sudah disertai dengan pikun ini, acap kali terjadi perubahan perilaku. Yang tadinya biasanya pasiennya tenang, kemudian menjadi agresif misalnya. Yang tadinya bisa dengan mudah diikutkan dalam proses rutinitas keseharian, tiba-tiba menjadi sering menolak. Menjadi mondar-mandir kesana kemari, tidak mau mengikuti rutinitas yang sudah dia kerjakan selama ini. Jadi adanya perubahan-perubahan seperti itu harus menyebabkan kita yang ada di sekitarnya menjadi lebih sensitif untuk menganggap jangan-jangan ada suatu kondisi penyakit berat akut di belakang perubahan perilaku itu. Apapun perubahan perilaku itu yang harus diwaspadai. Nah dok, ini mengapa pasien lansia ini rentan terkena COVID? Ya, pertama karena adanya penurunan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu ditentukan oleh berbagai macam sistem yang ada dalam tubuh kita ya. Ada sel, ada protein yang macam-macam, itu semuanya sudah mengalami perubahan pada mereka yang berusia lanjut. Kemudian kedua, acap kali mereka itu sudah disertai dengan berbagai macam kendala dalam kegiatan sehingga perlu bantuan orang lain dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, ketika dibutuhkan kehadiran orang lain, berarti ada risiko untuk mudah menular, ya toh? Kemudian acap kali juga disertai dengan gangguan fungsi kognitif yang menyulitkan mereka untuk patuh dalam mengenakan masker misalnya, tidak patuh dalam menerapkan protokol kebersihan, sehingga tentu risikonya untuk ditulari menjadi lebih tinggi pula.
Kemudian sering tadi seperti yang disampaikan Dr. Adria, asupan makan mereka itu seringkali turun, rendah atau sedikit dari yang semestinya dibutuhkan. Sehingga ini tentu juga akan dapat menurunkan daya tahan tubuhnya serta memudahkan untuk terjadinya penularan. Dan yang tadi yang Mbak Anastasia sudah sebutkan, banyak komorbid pada mereka. Nah, komorbid pada kondisi ini sebenarnya merupakan suatu kondisi adanya inflamasi yang kronik walaupun rendah tetapi menahun. Dan itu meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi. Dan mereka itu mudah sekali jatuh dalam kondisi rentang atau frail. Yang ini juga tentu meningkatkan risiko untuk tertular. Dan itu tadi, karena gejalanya nggak khas, seringkali kita tidak waspada bahwa itu sebenarnya sudah mulai gejala COVID, akhirnya terlambat. Dan mereka kemudian angka kematiannya tinggi. Dan yang terakhir, bagi mereka yang tinggal di tempat perawatan bersama, tentu ini juga ada risiko yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak tinggal di tempat perawatan bersama. Itu kira-kira Mbak. Iya, Dokter Adria, kira-kira tadi selain asupan gizi, apalagi yang perlu diperhatikan bagi lansia dan komorbid agar tidak terpapar COVID-19? Oke ya, memang paling baik seperti tadi protokol kesehatan, walaupun sangat susah sekali saya juga menyadarinya bahwa orang tua itu ya, kadang-kadang kolektifnya sudah menurun gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin ada baiknya tempat lingkungan dia juga mesti baik gitu ya. Ya, jadi maksudnya ya betul-betul bersih gitu kan ya. Jadi lingkungannya baik, faktor tubuhnya dia sendiri juga sudah rentang. Jadi kita memposisikan dia gitu ya untuk tidak menambah kemungkinan dia terinfeksi. Karena kalau terinfeksi nanti ya pengobatannya pun kami akan lebih sulit seperti itu. Pasti lebih sulit. Kenapa? Karena ada gangguan yang tadi organnya udah terganggu. Jadi kadang-kadang kami tidak maksimal untuk memberikan obat gitu kan. Karena kalau maksimal seperti orang yang sehat itu nanti pasti jadi gangguan efek sampingnya lebih tinggi. Memang saya setuju sekali kalau kita untuk menjaga jangan sampai dia sakit gitu kan ya. Jadi mungkin asupan makanan, istirahat yang cukup gitu ya, sama ya itulah lingkungan yang baik mungkin ya, bersih gitu ya. Itu tantangan buat kita untuk menjaga supaya dia tidak kena. Karena kalau udah kena, aduh betul-betul memang berat sekali dan tinggi sekali angka kematiannya. Terima kasih. Iya, tentunya butuh motivasi yang tinggi ya. Nah, betul. Bu Eva yang selalu berada di samping para lansia ini ya, Ibu bisa ceritakan pengalaman Ibu tidak bagaimana kondisi pasien COVID-19 yang paling banyak dialami oleh lansia dan komorbid, seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Seperti pasien lansia geriatri umumnya, mereka memang memiliki komorbid, tapi kekhasannya tidak ada yang benar-benar bahwa ini pasien dengan COVID. Karena kita pernah mengalami pasien ini datang hanya cuma gara-gara sesak akibat harus cuci darah yang terambat. Nah, ternyata setelah kita cek swab, hasilnya positif. Jadi ada keraguan di mana tidak ada kekhasan khusus untuk pasien lansia ini yang memiliki COVID. Jadi sama seperti penyakit yang lainnya, kalau misalnya pasien COVID itu tidak ada kekhasannya. Jadi kok bisa batuk, bisa karena sesak, bisa juga karena demam, karena tadi penurunan kesadaran yang kita nggak tahu sebenarnya karena terganggu metabolismenya, gula darahnya meningkat, itu sama seperti yang lainnya. Gitu. Jadi kita nggak ada punya kekhasan khusus bahwa ini pasien ini cenderung ke COVID. Jadi pasien itu bisa dibilang positif kalau ada hasil swab sama hasil ronsen tadi, gitu. Pengalaman Ibu dalam menangani pasien lansia ini seperti apa? Karena kan kalau pasien lansia cenderung biasanya lebih sensitif ya Ibu ya. Nah, bagaimana kemudian bisa memotivasi untuk meningkatkan tingkat kesembuhannya? Oke, iya memang pasien COVID itu sendiri kan perlu ruang isolasi tersendiri. Jadi mereka akan merasa tertinggalkan atau tersisihkan dari keluarga. Oleh karena itu, sikap perawat adalah untuk mendampingi pasien itu sendiri, membantu mensupport sistem dia, terus memfasilitasi mereka untuk berkomunikasi dengan keluarga. Contohnya nanti kita ada namanya keluarga sahabat COVID. Jadi di situ ada nanti dokter dari psikologis untuk membawa HP supaya keluarga bisa berkomunikasi dengan pasien itu sendiri. Dan untuk keperawatannya sendiri memang harus mendampingi pasien sendiri karena tidak cenderung pasien itu gampang mudah terdepresi. Sehingga butuh emang support system dari kita, mungkin karena keterbatasan juga waktu untuk berkunjung bisa jadi pasien itu jadi merasa kesepian.
Kalau oleh karena itu kita manfaatkan waktu yang sedikit itu untuk komunikasi terapeutik kepada pasien, sehingga pasien punya keinginan untuk sembuh, keinginan untuk ketemu lagi untuk keluarga gitu. Karena banyak sekarang ini mereka merasa depresi karena gara-gara saya, keluarga saya tertular, sehingga mereka ngerasa bersalah. Akhirnya mereka cenderung diam, tidak nafsu makan, dan itu akan mempengaruhi perawatan selanjutnya gitu. Ya. Nah, ini Dokter Suyono, kira-kira bagaimana perawatan lansia terutama di rumah, dan terutamanya lagi nih soal gaya hidup di rumah? Ya, jadi pada umumnya kalau di rumah tentu saja protokol kesehatan itu tetap harus dipatuhi. Nah, satu hal yang khas untuk warga usia lanjut ini kan mereka pasti pada titik tertentu membutuhkan dukungan dari luar ya. Nah, ketika dukungan dari luar itu dihadirkan, maka yang memberikan dukungan itu harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Saya ambil contoh saja supaya gampang. Misalnya ada cucu yang kebetulan sudah terlanjur tinggal di situ, ya. Kemudian cucu ini butuh babysitter, ya. Nah, babysitter itu ternyata datang pulang hari, atau karena satu dan lain hal harus keluar rumah. Nah, harus dipastikan betul bahwa sang babysitter ini protokol kesehatannya benar-benar dipatuhi. Sedemikian rupa karena dia akan berlama-lama tinggal bersama, paling tidak seharian, bersama dengan cucunya yang sedang diasuh, dan di situ ada warga usia lanjut sepasang. Sehingga dengan demikian maka protokol kesehatan pada babysitter itu tentu harus dijaga. Ini juga berlaku misalnya ada anaknya ingin mengantar makanan, yang mengantar itu adalah driver dengan asisten rumah tangga. Maka segenap tracing atau segenap penelusuran terhadap kontak dari driver dan asisten rumah tangga itu kalau perlu dicatat sedemikian rupa sehingga kita tahu betul bahwa mereka benar-benar jaga jarak, tidak ke kerumunan, tidak pergi ke tempat yang tidak perlu sesuai dengan waktunya, selalu menggunakan masker dan seterusnya. Ketika kita ada dapat dalam penelusuran satu saja peristiwa bocor, ya harus isolasi 14 hari. Jadi protokol-protokol umum yang sudah kita kenal itu yang harus benar-benar dijalankan, diingat oleh semua pemberi support pada warga usia lanjut itu, agar warga usia lanjut itu di rumah tidak menjadi bahan untuk ditulari, tidak menjadi subjek untuk ditulari maksud saya. Nah, mungkin Dokter Adria juga bisa menambahkan bagaimana di saat seperti ini keluarga atau kita bisa menjaga orang tua kita agar tidak terpapar COVID-19. Ya, tadi udah banyak sekali disampaikan Dr. Suyono ya. Saya yang menambahkan sedikit saja gitu kan ya. Ya, memang perhatian juga penting gitu kan ya. Jadi orang-orang terdekat itu dibutuhkan supportnya. Memang kadang-kadang kami kalau fisik gitu ya, kami punya keterbatasan juga karena kadang-kadang mereka ngelihat siapa sih nih kamu gitu kan. Karena kan dia udah mukanya suka lupa, lagi pula kami dekat mata aja gitu kan. Jadi pendekatan kita kalau udah lebih kenal dengan baik gitu kan ya. Jadi itu bisa lebih membantu dia untuk menambah semangat gitu kan ya. Ya, otomatis dia akan meningkatkan imunitasnya juga mungkin ya. Karena kalau dia stres, dia tambah turun dia posisinya. Ya, jadi memang kita harus memperlakukan mereka ya bukan sebagai beban gitu kan ya. Tadi sebagai bagian dari kita gitu kan. Sama keluarga supportnya ya dengan tadi protokol kesehatan diterapkan. Menurut saya hampir sama dengan Dr. Suyono tadi ya. Bu Eva, barangkali Bu Eva juga bisa menambahkan pengalaman menghadapi pasien lansia, keluhan apa yang paling sering diutarakan oleh pasien COVID-19 ini? Kalau untuk penyakit pasti udah sering ya, tapi kalau untuk fisiologis itu dia lebih sering kesepian. Kesepian karena tidak bisa kontak dengan keluarganya lagi, tidak bisa bercerita sama teman-temannya lagi gitu. Jadi mereka lebih bilang saya kesepian, suster. Saya merasa dijauhkan dari keluarga gitu. Karena memang isolasi gitu. Nah, penting di situ adalah waktu time kita di situ, keberadaan kita yang benar-benar full buat dia gitu. Jangan sampai kita hanya sekedar udah selesai nyuntik selesai gitu. Enggak, tapi di sini kita bisa mengorek rasanya dia, feel-nya dia, rasa kecintaan dia terhadap sesuatu, atau dia mau melakukan apapun gitu. Kalau dia masih mampu bisa dilakukan. Misalnya, suster saya pengen mau baca, suruh anak saya bawa buku
boleh kita sediakan seperti itu. Terus saya mau berbicara sama anak saya, boleh kita sediakan waktu untuk mereka berbicara gitu. Jadi rasa kesepian itu bisa menyebabkan penurunan fungsi yang lain-lain juga gitu. Kalau dia semangat pasti fungsinya dia untuk semangatnya dia untuk sembuh pasti ada. Itu aja sih. Kalau dari Suster Eva bilangnya mereka lebih merasa kesepian. Ya, di Dokter Suyono nih, ini dalam menghadapi perasaan kesepian, ini ternyata juga perlu ya untuk memotivasi para lansia ini, terutama ini perlu juga dilakukan oleh keluarga jika orang tuanya positif COVID-19. Kira-kira kalau menurut dokter, apa yang perlu dilakukan? Support seperti apa yang harus dilakukan oleh keluarga terhadap orang tua yang positif COVID-19 ini? Ya, jika gejalanya muncul sehingga mereka harus dirawat, kan mau tidak mau ya diisolasi. Maka jangan lupa untuk rajin menelepon kalau bisa menelepon. Kalau jadwal berkunjung, datanglah berkunjung dan kemudian sesuai dengan situasi yang diizinkan bisa berbicara lewat kaca atau berbicara lewat layar televisi. Jadi penggunaan teknologi komunikasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalin tali silaturahim supaya tidak putus. Karena ketika isolasi tersebut yang mau tidak mau harus dilakukan karena demi kebaikan masyarakat, demi kebaikan publik, tetapi jangan lupa bahwa mereka itu lebih sensitif sehingga kebutuhannya justru meningkat pada saat isolasi tersebut. Sehingga tidak ada istilah terlalu sering menelepon bapakku atau menelepon ibuku yang positif untuk sekedar ngobrol. Oh tidak, sekedar disapa, Pak atau Bu, gimana kabarnya? Aduh, kita nggak bisa pelukan ya. Mengekspresikan rasa kerinduan itu sudah cukup bagi si orang tua untuk merasakan bahwa, oh, aku tidak ditinggal sendirian oleh anak-anakku. Mereka masih merindukan saya. Nah, ekspresi seperti itu tetap dibutuhkan oleh mereka. Jadi jangan pernah bosan untuk tetap menghubungi orang tua ketika sakit, bagaimanapun dan apapun caranya. Iya, kalau untuk Dokter Adria barangkali juga apa yang ingin disampaikan untuk pihak keluarga, terutama pasien COVID-19 ini untuk mempercepat kesembuhan? Ya, kami selalu bilang tolong dimotivasi dia, terus disapa dia. Nah, kadang-kadang kan kami suka menelpon keluarga ya. Nah, waktu masuk tuh kita bilang juga ke yang ininya lansia kita yang sakit tuh, ada pesanan dari ini ya. Jadi kita menyampaikan juga. Jadi memang visit di ruang lansia itu tidak sekedar untuk merasa pasien gitu kan, kemudian juga melihat tanda-tanda kegawatannya, tapi juga butuh perhatian lebih gitu kan, mengajak mereka bicara lah minimal sedikit gitu kan, gimana tidurnya cukup enggak, ya kadang-kadang nggak bisa tidur saya dok gitu kan, udah doa belum gitu kan ya. Jadi hal seperti itu memang kita butuhkan, walaupun sangat tidak nyaman sekali bagi kitanya karena kita kan udah pakai pakaian asmat juga gitu ya, tapi demi pasien kita kadang-kadang lebih bisa bertahan gitu kan ya. Terutama saya sering menyampaikan karena kebetulan kita juga sebelumnya menghubungi keluarganya, kita sampaikan, oh Pak ada salam dari ini gitu kan ya, mencoba menggali gitu ya, dia bisa bercerita, dia sangat senang sekali gitu kan ya kalau dia bercerita, misalnya kalau dia mantan purnawirawan, Pak dulu tugas di mana saja gitu kan. Jadi memang tidak sekedar kita memeriksa klinis pasien kita gitu ya, dan fisiknya juga, terutama memang motivasi dia gitu kan ya, kemauan dia untuk sembuh, untuk bercerita. Kadang-kadang memang dia acuh akan dirinya sih, entah karena mungkin COVID berkurang atau tidak, tapi kadang-kadang kita memberikan motivasi, Pak cucunya Pak, ayo Pak nanti kan kalau sembuh bisa lihat dia lagi, pengen sama-sama gitu kan. Itu yang banyak sering kami lakukan gitu kan. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Iya, terima kasih dokter. Kalau dari sisi perawat, Bu Eva, apa yang ingin disampaikan ke pihak keluarga untuk mempercepat kesembuhan pasien COVID-19 ini? Kalau dari sisi keperawatan ya pasti perawat itu 24 jam. Jadi kalau pasien atau keluarga mau berbicara boleh, tidak ada salahnya. Kita atur caranya gimana supaya keluarga tetap ada di samping pasien itu sendiri. Terus terkadang ada keinginan dari pasien itu sendiri untuk makanan-makanan dari rumah. Kita tanyakan ke ahli gizi gimana boleh atau tidak, sehingga itu memacu dia untuk sembuh.
Kalau ahli gizi memperbolehkan, kita atur dietnya seperti apa supaya makanan dari rumah juga bisa dibawa, sehingga dia merasa ini bagian dari rumah saya juga gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan stigma bahwa kita akan meninggalkan mereka, tapi kita harus ada di sisi mereka gitu. Baik, terima kasih Ibu Eva dan juga terima kasih dokter telah berbagi bersama kami pada sore hari ini, dan saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang telah merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya diminta pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.